Jadi kita harus mempergunakan pakan alternatif yang ada di sekitar kita, dan cara mendapatkannya itu gratis atau sangat murah. Itu intinya. Jadi halo, assalamualaikum Besti. Jumpa lagi dengan channel Bu Rete, usaha rumahan yang kreatif, inspiratif, dan edukatif. Dalam beternak ayam memang biaya pakan paling tinggi ya Besti ya, yaitu sekitar 70%. Maka dari itu dalam beternak kita harus pandai-pandai mensiasati bagaimana cara agar biaya pakan ini dapat kita tekan atau dapat kita kurangi. Dan pastinya kita semua tahu bahwa untuk menekan biaya pakan ini kita harus menggunakan pakan alternatif. Ya, tapi di sini bagaimana cara kita memilih pakan alternatif yang bagus untuk ayam-ayam kita agar ayam kita tetap bagus pertumbuhannya, baik di sisi produktivitas telurnya maupun bobot ayam itu sendiri. Oke, Besti, di sini yang terpenting kita harus tahu pakan alternatif itu mengandung apa aja. Jadi untuk pakan alternatif ini kita harus bisa mengetahui apa kandungan yang terdapat dalam pakan alternatif itu sendiri. Seperti milik Bu Rete ya. Kalau di sini Bu Rete kan menggunakan pakan alternatif. Yang pertama itu limbah tepung chicken. Yang ya jelas limbah tepung chicken ini adalah mengandung karbohidrat yang tinggi ya. Di samping itu ada lemaknya juga. Dan kalau dibandingkan dengan bekatul, jelas karbohidrat yang terkandung di dalam limbah tepung chicken ini lebih besar dibandingkan dengan yang ada di bekatul. Maka dari itu kalau ada orang yang ingin beli limbah tepung chicken yang sudah Bu Rete fermentasi ya, Bu Rete hargai dengan harga sesuai dengan bekatul, sama dengan bekatul. Tapi di sini jangan salah paham ya Besti ya. Karena begini, ada yang bilang oh limbah tepung chicken itu bagus. Jadi saya minta dikirim Bu Rete di daerah mana gitu, di daerah Jawa Barat gitu. Lah, ongkirnya dari Madiun ke Jawa Barat ini aja berapa? Udah mahal. Jadi kalau dihitung harga dari limbah tepung chicken itu jadinya mahal. Ya, di sini Bu Rete sarankan itu tidak bagus ya. Karena untuk pakan alternatif ini kita harus cari yang semurah mungkin. Namanya pakan alternatif yang tujuannya untuk menekan biaya produksi. Jadi kita harus mencari yang semurah mungkin. Jadi jangan langsung percaya pada YouTube, oh itu limbah tepung chicken itu bagus gitu ya. Iya emang bagus, tapi kalau dibandingkan dengan pakan pabrikan lebih bagus pakan pabrikan. Jadi kalau harganya nanti sama dengan pakan pabrikan, lebih baik menggunakan pakan pabrikan. Ya, itu saran dari Bu Rete. Terus terang aja ya, di sini Bu Rete ini bikin YouTube ini untuk berbagi pengalaman. Jadi bukan untuk mencari keuntungan menjual sesuatu ya Besti. Kalau DOC emang Bu Rete sekarang udah mulai menjual DOC untuk KUB ya, tapi harganya juga harga pasar ya Besti ya. Jadi kalau untuk ongkir itu, kalau untuk DOC sudah tahu semua ya. Kalau jauh itu akan lebih mahal gitu. Tapi di sini Bu Rete menekankan untuk pakan alternatif itu Besti. Pakan alternatif itu gunanya untuk menekan biaya produksi. Jadi kalau kita beli pakan alternatif dengan harga kalau ditambah ongkir lebih mahal dibandingkan dengan pakan pabrikan, lebih baik menggunakan pakan pabrikan. Dan itu nanti bisa Besti kalkulasi atau menggunakan pakan alternatif yang ada di sekitar Besti aja. Jangan beli pakan alternatif yang ada di luar sehingga akan menambah biaya produksi. Untuk pakan alternatif itu sebenarnya bukan cuma limbah tepung chicken seperti yang Bu Rete pergunakan saat ini ya Besti ya. Banyak pakan alternatif lain itu. Mungkin juga ada di sekitaran Besti yang
pasti yang mudah untuk dibudidaya itu ya azolla itu, karena azolla juga mempunyai protein nabati yang tinggi ya. Kalau untuk maggot itu juga salah satu pakan alternatif yang mempunyai protein hewani yang tinggi juga. Terus kalau tidak ada itu kita bisa cari limbah ikan. Biasanya kan banyak itu di pasar itu ikan-ikan yang sudah tidak layak jual itu sama penjualnya dibuang. Lah itu bisa kita ambil. Itu juga mempunyai protein hewani yang tinggi. Itu bisa kita ambil, kita cuci, kita rebus. Lah itu bisa untuk campuran pakan dan itu kandungan protein hewaninya juga sangat tinggi. Ya, selain itu banyak pakan alternatif lainnya juga, bisa gedebok pisang itu, terus bisa dedaunan seperti kangkung, sayuran apa aja, terus limbah sayuran yang ada di pasar itu semuanya bisa kita gunakan. Dan itu Bu Tete yakin itu di sekitaran Bestisma pasti ada pasar ya. Jadi kita harus mempergunakan pakan alternatif yang ada di sekitar kita, dan cara mendapatkannya itu gratis atau sangat murah, itu intinya. Jadi karena pakan alternatif yang mudah didapat dan gratis ataupun murah itulah nanti bisa menekan biaya produksi kita. Yang kedua, kita harus tahu kandungan apa yang terdapat di dalam pakan alternatif yang kita kasihkan ke ayam ya Besti ya. Seperti Bu Tete sekarang ini menggunakan pakan alternatif limbah tepung chicken dan azolla serta kadang nasi kalau dapat nasi. Tapi karena ini bahan-bahan pakan alternatifnya Bu Tete ini untuk kandungan protein hewaninya masih kurang, maka Bu Tete kalau kasih pakan ayam masih Bu Tete campur dengan pot ayam juga. Lah seperti ini maksud Bu Tete. Jadi kita jangan fokus terhadap pakan alternatif itu saja. Jadi kita harus tahu kandungan yang ada di dalamnya, sehingga pakan yang kita kasihkan ke ayam ini juga mempunyai nutrisi lengkap. Ada protein hewani, ada protein nabati, ada karbohidrat, ada lemak, ada kandungan-kandungan lainnya itu, sehingga nanti ayam-ayam kita tetap berproduktivitas yang tinggi. Kalau untuk ayam pedaging juga pertumbuhannya akan lebih cepat, sehat dan cepat gemuk. Kalau untuk pakan alternatif yang mengandung protein hewani itu contohnya seperti maggot ya, terus ikan limbah dari pasar itu ya. Juga itu bisa cari bekecot, atau kalau di sini namanya sumpel itu, keong, itu di daerah persawahan itu juga banyak. Tapi karena Bu Tete sekarang ini juga produksi maggotnya menurun, jadi di sini Bu Tete juga tidak menggunakan maggot saat ini, makanya Bu Tete kasih tambahan pot ayam itu. Tapi kalau waktu maggot Bu Tete produksinya banyak, Bu Tete untuk pakan ayam ini sama sekali tidak menggunakan pot ayam. Jadi cukup pakan alternatif semua. Yang pertama maggot, yang kedua limbah tepung chicken yang sudah Bu Tete fermentasi, yang ketiga azolla yang mempunyai protein nabati yang tinggi, serta Bu Tete campur dengan pakan alternatif yang Bu Tete dapat tidak rutin ya, seperti nasi, terus seperti sayuran kangkung, seperti itulah. Jadi di sini intinya kalau ingin biaya produksi kita itu dapat kita tekan atau kita kurangi, tidak sampai 70% itu tadi, kita harus menggunakan pakan alternatif ya. Tapi di sini pakan alternatif yang kita gunakan harus mempunyai nilai nutrisi yang lengkap ya Besti ya. Ada protein hewani, ada protein nabati, ada karbohidrat, ada nutrisi-nutrisi penunjang lainnya. Jadi jangan terpaku pada salah satu pakan alternatif, apalagi
itu pakan alternatif yang kita dapat secara beli dengan ongkir yang mahal, yang jadinya akan menambah biaya produksi kita. Ya, itu saja pesan dari Bu Rete. Semoga bermanfaat dan terima kasih untuk yang sudah like, subscribe, dan komen. Bye bye.